Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini aku sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin memberitahu kalian tentang materi apa saja sih yang kita bakal kasih tahu kepada kalian. Nah, materinya itu ada kafalah, wadiah, dan juga saham. Nah, kan kita udah tahu nih materinya, tapi kita belum tahu personilnya siapa aja. Kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bisri Mustafa Rahman. Kemudian ada dua personil lainnya yang bernama Nabila Soraya Salsabila, dan juga satu lagi adalah Kiara Naila Putri. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Let's go! Di Indonesia ini sudah banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang kita bahas sekarang, yaitu kafalah, wadiah, dan juga saham. Nah, salah satu artikel yang kelompok kami temukan adalah masalah di Indonesia yang berkaitan dengan kafalah, yaitu kafalah dalam pembiayaan konsumtif. Dan di situ tertera solusi keuangan syariah yang menjanjikan. Nah, jadi jika kita benar-benar mempelajari ekonomi syariah ini, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan terhindar dari masalah-masalah keuangan yang menjauhkan kita dari syariat Islam seperti itu. Maka dari itu, karena banyaknya masalah yang ada di Indonesia ini yang berkaitan dengan kafalah, wadiah, dan juga saham, kita sebagai umat Islam harus benar-benar mempelajari hal tersebut. Nah, di video ini kelompok kami akan membahas secara rinci mengenai kafalah, wadiah, dan saham. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan kami berikut ini. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kafalah. Nah, kira-kira apa sih kafalah? Kafalah dalam konteks ekonomi syariah merujuk pada perjanjian jaminan atau penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak yang dinamakan kafil kepada pihak lain, yaitu makfulahu, untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. Kafalah berfungsi sebagai mekanisme dalam perlindungan dan kepastian dalam transaksi bisnis syariah. Nah, kafil bertindak sebagai penjamin atau pelaksana atas kewajiban makfulahu, dan ini mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam Islam. Nah, dalil kafalah ini ada banyak di Al-Quran dan hadis, terutama pada surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, rukun kafalah itu ada 5. Yang pertama, sigat kafalah, yaitu ucapan yang menyatakan kesanggupan penjamin untuk menanggung kewajiban debitur. 2. Maf'ul bih objek. 3. Kafil atau penjamin. 4. Makfulahu atau orang yang berutang. Dan yang kelima adalah makfulahu atau orang yang berpiutang. Nah, syarat kafalah adalah pihak yang berakad harus berakal dan cakap hukum, dilakukan atas dasar kerelaan, objek yang dijamin harus jelas, terus tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang terakhir adalah kafalah tidak mengalihkan kewajiban, tapi hanya sebagai jaminan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya mempelajari kafalah untuk memahami konsep jaminan dalam transaksi syariah yang menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan antar pihak. Kafalah juga membantu menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan utang piutang, serta mencegah terjadinya sengketa. Selain itu, pengetahuan tentang kafalah penting dalam memahami produk keuangan syariah seperti bank, garansi, dan pinjaman. Halo semuanya, aku Kiara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wadiah. Nah, apa sih wadiah itu? Wadiah adalah titipan murni yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menitipkan dan pihak yang dititipkan. Wadiah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah. Nah, dalam perbankan, wadiah itu diartikan sebagai sistem penitipan uang atau barang kepada bank. Nah, bank yang dititipi dana pun harus bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan keutuhan dana tersebut. Nah, dasar hukum wadiah ini ada banyak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi aku cuma ngambil satu aja. Itu terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, adapun syarat akad wadiah yang dijelaskan oleh para jumhur ulama adalah kedua belah pihak baik wadi atau orang yang dititipkan barang dan wadi'i atau orang yang dititipi barang harus balik, berakal, dan mumayyiz. Barang yang dititipkan harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak berupa hewan yang kabur, ikan di laut, bangun udara, atau barang lain yang tidak mampu dijangkau atau dipindah tangankan. Nah, rukun wadiah itu adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadiah, yaitu yang pertama muwadi atau orang yang dititipkan, wadi'i orang yang dititipi barang, wadi'ah barang yang dititipkan, syigot ijab dan kabul. Nah, apa sih manfaat mempelajari wadiah? Itu kita bisa mendapatkan manfaat dalam memahami prinsip amanah dan kepercayaan dalam hubungan antar individu. Konsep ini mengajarkan cara menjaga barang dan titipan dengan baik, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan keadilan dalam transaksi. Selain itu, wadiah juga penting untuk memahami akad dalam Islam yang bisa diterapkan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, serta mendorong integritas dan berinteraksi. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini aku akan memaparkan materi tentang saham. Nah, materi saham ini kebetulan yang dapat adalah aku, dan aku akan menjelaskan kepada kalian semua saham. Nah, penjelasan materi tentang saham. Apa sih definisi dari saham? Saham itu adalah adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang atau suatu pihak dalam suatu perusahaan. Nah, pemilik saham disebut pemegang saham, dan memiliki saham sudah pasti memiliki hak atas dividen. Nah, dividen ini adalah keuntungan perusahaan. Nah, serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, landasan dari saham ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian ada syarat-syarat saham. Syarat-syarat saham agar suatu saham dapat diperdagangkan atau dimiliki secara sah biasanya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, saham diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum seperti PT Perseroan Terbatas. Oke. Kemudian ada saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI ya guys ya, BEI. Kemudian ada pemilik saham tercatat dalam daftar pemegang saham. Saham memiliki nilai nominal tertentu, seperti memiliki equity gitu. Kemudian ada lagi rukun dalam saham. Dalam konsep ini ekonomi terutama syariah, rukun saham bisa dijabarkan seperti pihak yang berakad, kemudian objek akad, ijab dan kabul, tujuan usaha yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, etika maupun agama. Manfaat mempelajari saham sudah pasti yang pertama menambah wawasan keuangan dan ekonomi, membantu merencanakan investasi jangka panjang, melatih analisis dan pengambilan keputusan, dan juga berpeluang mendapatkan penghasilan pasif. Kemudian terakhir, meningkatkan literasi untuk masa depan. Oke teman-teman, kira-kira dari materi saham cukup itu dulu, lanjut ke yang lain. Halo semuanya, nah kembali lagi sama aku, Kiara. Jadi setelah kita membahas materi yang panjang ini, aku akan memberikan kesimpulan. Nah, ketiga konsep ini memiliki peran penting dalam ekonomi dan keuangan, baik dalam konteks syariah maupun dalam konvensional. Nah, kafalah itu punya fungsinya juga di perbankan itu. Nah, kafalah itu berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi, mencerminkan nilai tanggung jawab dan kepercayaan antar pihak. Nah, kalau wadiah itu akad, ketitipan yang menekankan amanah dan perlindungan terhadap harta, serta banyak diaplikasikan dalam produk perbankan syariah. Nah, habis itu yang terakhir, saham. Saham itu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan melalui dividen dan capital gain. Namun juga mengandung risiko seperti capital loss atau risiko likuidasi. Pemahaman terhadap ketiga konsep ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Bukhari dan Muslim berkata dalam salah satu hadisnya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Nah, teman-teman, kejujuran ini adalah salah satu prinsip ekonomi syariah yang paling penting. Jadi, hendaknya kalian semua selalu jujur dalam bertransaksi maupun kehidupan sehari-hari. Karena dalam setiap langkah yang kita ambil, pastikan kita senantiasa mendahulukan kebaikan, menjaga amanah, dan selalu bertanggung jawab. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal dalam hidup kita yang lebih baik lagi.
Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran baru yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!